Jazakumullah khair. Untuk berikutnya kita beralih ke permasalahan muamalah. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dian, ya, yang menanyakan terkait berapa persen sebaiknya mengambil keuntungan dan bagi hasil apabila kita melakukan sebuah usaha, entah itu usaha rumahan ataupun lainnya. Apakah ada ketentuannya? Ya, ribh atau keuntungan, profit itu adalah tentu selisih plus ya dari harga jual, ya kan? Nah, dari modal, gitu ya. Nah, ada 3 bentuk ya, apa? Kalau akadnya itu jual beli biasa, disebutnya jual beli musawamah, bai'ul musawamah, negotiable trade, ya kan. Nah, itu kalau keuntungannya ya itu kan terpulang kepada hitungan yang bersangkutan kira-kira berapa, kan begitu. Bisa juga ya, saya mau ini harganya, lalu dijualnya berapa, ya jangan terlalu mahal dong, sebab saya kan akan perlu ngambil juga. Nah, itu boleh, itu musawamah, berapa itu minta persenan, dikurangi, minta dia begitu kan, itu bai'ul musawamah. Ada juga bai'ul murabahah. Kalau murabahah ya, ini loh harga awalnya, saya akan berikan keuntungan sekian persen atau sekian. Nah, itu murabahah, itu harus disebutkan berapa harga pokok, dan berapa keuntungan, margin keuntungannya. Itu harus di persentase ya. Persentase ya, itu kan tentu saja persentase ketika diketahui dan disepakati ada kewajaran di situ. Oh, kalau itu terlalu kecil dong, tambah dikit, atau itu terlalu tinggi, saya berat nanti ngejualnya. Nah, itu silahkan sampai ada tawafuk, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, berapa margin yang disepakati, begitu. Jadi dalam penentuan margin atau hamishur ribhi boleh itu ada nego, ya kan, walaupun di dalam murabahah, ya kan. Iya, insya Allah begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dian, ya. Saya ada rencana ingin membeli produk herbal. Agar dapat harga murah, saya harus gabung menjadi member. Saya menjadi member untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ya, sesuatu yang sudah dibeli, ya itu kan menjadi hak milik dengan milkiyah tamah, kepemilikan yang sempurna. Nah, apakah ya sesuatu yang mamluk secara milkiyah tamah itu ada hurriyatut tasarruf, bebas untuk melakukan tindakan hukum, boleh dikonsumsi, ya kan, boleh untuk dihibahkan, boleh untuk dipindah tangankan dengan gratis, boleh untuk dipindah tangankan dengan imbalan, dijual lagi. Yaitu pertanyaannya tadi ya, dipakai ya boleh, sudah jadi hak miliknya, ya kan. Karena tidak boleh ada jual beli itu yang dipersyaratkan. Boleh beli ini tapi jangan dipakai, harus jadi apa namanya, dijual ya enggak, karena sudah jadi hak milik itu. Member juga kan dia memiliki itu, ada lebih. Nah, bagus kalau menyetok, ya kan, kalau memang ada rencana untuk dijual dan dihitung-hitung ini bagus, harganya ada selisih, ya udah, ya kita kan terlalu banyak nafsu konsumtif ya, segala sesuatu dipakai. Ya, dipakai sebagian tentu ditawarkan ke tetangga atau ke kenalan dan lain-lain, itu bisa demikian. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ardianto yang menanyakan bagaimana hukumnya jual beli tanah dan bangunan hasil lelang atau sita. Apakah masuk pada ranah subhat ataukah diperbolehkan? Ya, lelang sita itu ini kan
dengan BTN misalnya BTN. atau apa gitu kan, biasanya macet, kredit macet, lalu diumumkan ya oleh pihak pengembang atau BTN bahwa rumah nomor-nomor ini disita lelang. Nah, secara hukum, baik hukum syar'i maupun hukum positif, ya yang tidak bisa diselesaikan dengan persyaratan seperti itu, ya sekarang berarti menjadi kepemilikan BTN. Itu sudah begitu betul. Lalu si pemilik dalam ini BTN atau siapapun, ya lalu melelang. Itu boleh. Lelang itu kan cara menjual saja, diumumkan. Ini ada objek jual beli ini sekian, ya kan. Biasanya lebih murah kalau biasanya lebih murah karena kan cepat, terbuka dan cepat begitu. Jadi itu boleh lelang seperti itu, justru ya kalau ada cari ya kan, oh saya perlu ini lagi lelang nih di mana begitu. Biasanya pertama persyaratannya itu jelas karena ya lembaga yang memilikinya. Lain halnya dengan kepemilikan pribadi, itu pengalaman kami ini ngurus tanah sedikit juga belum selesai tuh. Iya, padahal ada pemiliknya tapi ya begitulah. Nggak diurus. Nggak diurus, kurang kooperatif. Tapi kalau itu miliknya badan hukum, bank atau apa, ya karena jelas itu satu. Ya jadi itu sesuatu yang bagus untuk tentu bisa dibeli dari cara lelang itu. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Beni Saputra yang menanyakan berkaitan dengan konsultasi syariah pasar saham. Apakah yang membedakan saham syariah dan saham konvensional? Ya, saham syariah itu tentu ada kriteria-kriteria, ya kan? OJK itu ada tentu membuat kriterianya. Di antara lain adalah list ya, list saham-saham syariah. Kalau ditanyakan ke Google juga, misalnya ini saham syariah sekarang ini di bidang pasar modal mana itu akan ada, iya kan. Nah, kalau pengen ya wawasan keilmuannya, ya tentu itu rahannya Dewan Syariah Nasional. Kenapa saham ini sudah masuk list ya di saham syariah, kenapa yang ini belum? Nah, paling kayak itu. Di antaranya tentu ada persyaratan bisnis yang tidak ada syubhat. Nah, itu ya kan. Kalau ada syubhat saja belum masuk list ya punyalah syariah, apalagi ya yang haram ya kan. Termasuk bisnis rokok belum tuh, ya kan, apalagi ya tentu saja minuman-minuman yang beralkohol juga belum, ya kan. Jadi supaya tahu, iya bisa diperiksa tuh, ya mana yang sudah aman, yang terlisted ya di saham syariah, insya Allah begitu. Jazakumullah khair. Saya reseller resmi dari sebuah penerbit buku. Bolehkah saya membuka peluang orang lain untuk menjadi reseller saya dengan atas persetujuan penerbit? Ya, dari Bapak Ahmad. Ya, tentu saja itu bagus ya, meluaskan jejaring ya. Apalagi tentu dengan izin ya penerbit, pihak penerbit itu bagus ya kan. Mungkin dengan begitu kan akan ada arahan dari pihak penerbit, oh begini nih cara untuk membuka jejaring yang baru ya kan, begini kan. Sebab setiap produk kan ada spesifikasinya, apa ada keunggulannya, jelaskanlah ini kan begitu ya. Itu bagus itu. Dan usaha melalui tijaroh itu termasuk usaha yang lebih direkomendasi dalam syariat ya kan. Itu insyaallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan terkait muamalah telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu sebelum kita mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Ya, waliyatafadhal mashkur.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin muntasirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa kfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din wa jannibna wa iyyahum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma kshif wadfa anna wa anil muslimin al waba wal bala wa corona wa ghairahu minal awbiati wal fahsya wal ghala wal zina wal ibahiyah ma la yadfa'u wa la yakshifu ghairuka ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.